seluruh mahasiswa, pada saat ini akan saya praktekkan atau kita belajar bersama tentang BLS atau Basic Life Support atau BHD, bantu hidup dasar, yaitu bantuan ke pasien-pasien yang pada saat itu saya ketemui adalah pasien yang tidak sadar dan tidak bernafas dan juga tidak ada nafas. Baik, selanjutnya kita lakukan praktek BHD atau BLS. Yang pertama, apabila kita menemui korban yang tergeletak dan tidak sadar, yang pertama harus kita terapkan 3A. Yang pertama, aman diri kita, aman diri penolong. Yang kedua adalah aman lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah aman korban. Yang pertama adalah aman diri kita atau penolong. Kita pakai APD, hand tool, terutama yang kita harus bawa. Dan APD yang lain kita lengkapi. Setelah itu, kalau sudah aman diri, aman lingkungan, dan aman korban, kita lakukan cek kesadaran. Yang pertama adalah kita cek kesadaran dengan cara tepuk bahu dan goyangkan bahu atau goyangkan bahu seperti ini. Pak, bu. Kalau tidak ada respon, harus kita rangsang nyeri. Ya, apabila tadi kita sudah ngecek tidak ada respon, kita lakukan untuk rangsang nyeri. Yang pertama adalah di pangkal tubuh korban, ya. Yang selanjutnya adalah di tulang dada atau sternum. Kalau tidak ada respon, afpu, alat, verbal yang tidak ada, pain, yaitu nyeri. Yang ketiga, yang keempat adalah berarti kalau tidak ada 3D-nya unresponsive atau tidak ada respon dari korban tersebut. Setelah kita temukan pasien tidak sadar dan tidak respon, baru kita minta pertolongan dengan orang lain. Tolong, ada pasien tidak sadar. Setelah itu kita minta pertolongan tersebut untuk menghubungkan ke 118 atau ambulan. Selanjutnya penolong akan melakukan cek nadi karotis. Nadi karotis kita cek selama kurang lebih 10 detik. Kita cek. Setelah kita cek ternyata tidak ada nadi, tidak terapkan nadinya, baru kita laksanakan RJP. Bagaimana menentukan RJP? Kita tentukan dulu tempatnya. Tempatnya yaitu yang pertama ada 2 cara. Yang pertama kita tarik garis lurus antara puting kanan dan puting kiri. Setelah itu kita tarik garis sternum. Di situ tempat untuk pertemunya titik tadi, tempat tumpuan tangan kita. Seperti ini. Kita bubuhkan tangan kita di atasnya seperti ini. Yang kedua, caranya adalah letakkan 2 jari di atas PX processus videus. Di atasnya kita letakkan tumpuan tangan kita, baru kita bubuhkan tangannya satunya seperti ini. Kita lakukan RJP dengan pijatan 30:2 hembusan nafas atau bantuan nafas. Yang pertama tentang pijatan, kecepatannya adalah 100 kali per menit kecepatannya. Berarti tidak ada 1 detik untuk 1 kali pijatan, 0,6 detik. Yang selanjutnya adalah hembusan nafas selama sebanyak 2 kali. Dan kedalaman untuk RJP atau pijatan ini adalah 5 cm atau 2 inci. Ya, kita praktekkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30.
Setelah itu kita lakukan hembusan nafas atau bantuan nafas dengan APD atau pelindung kasa steril. Kita letakkan di sini. Caranya adalah kita harus menutup hidung apabila kita mutu-mutu. Tapi kalau dari mulut ke hidung berarti mulutnya yang kita tutup. Gitu. Oke. Kita posisikan tetap head till chin lift agar hembusan nafas kita, hembusan yang kita kasihkan itu memang benar-benar masuk ke paru-paru korban. Head till chin lift, kita tutup hidungnya, baru kita lakukan tarik nafas dalam, dihembuskan pelan-pelan. Setelah itu kita lakukan RJP lagi 30/2, itu namanya 1 siklus. Kita membutuhkan 5 siklus untuk bisa kita cek kembali keadaan korban. Setelah kita lakukan selama 5 siklus 30 pijatan banding 2 hembusan selesai, baru kita lakukan pengecekan. Pengecekan apa? Pengecekan nadi karotis. Kira-kira pekerjaan kita itu berhasil atau tidak? Kita cek nadi karotis. Tuh, ternyata tidak teraba. Apabila pas korban kita cek nadi karotis itu tidak teraba, langsung tetap kita lakukan kembali RJP seperti yang tadi. Selama berapa siklus? 5 siklus dengan cara yang tadi. Oke. Selanjutnya, apabila kita cek tadi kasusnya adalah kasus yang tidak teraba nadinya. Kalau kita cek lagi nadi karotisnya ternyata teraba. Teraba jangan dikatakan ini adalah suatu keberhasilan. Sebab apa? Kita belum ngecek airway-nya. Kita cek nadi karotis sudah teraba, kita cek airway-nya. Dengan cara apa tadi? Kembali lagi, look, listen, and feel. Kita cek lagi. Look, kita lihat. Listen, kita dengarkan. Feel, kita rasakan. Ternyata tidak ada nafas. Tidak ada nafas. Tapi nadi tadi teraba. Apa yang kita kerjakan? Memberikan rescue breathing. Rescue breathing sebanyak 2 menit. 1 menitnya berjumlah 10 kali rescue breathing. 10 kali pertolongan pada pernafasan. Begini caranya. Kita kasih seperti tadi. Kita kasih hembusan selama 2 menit. 1 menitnya ada 10, berarti ada 20 kali hembusan yang kita kasihkan. Berarti intinya kalau kita kasih 1 menitnya berjumlah berapa detik? Setiap hembusan tadi adalah 6 detik. Cara seperti ini. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Sampai 20 kali, artinya sampai 2 menit. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita lakukan cek apa? Cek listen and feel lagi. Sebab apa? Tadi berhasil apa tidak kerjaan kita, pertolongan kita, yaitu dengan cara listen and feel. Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada hembusan nafas, kita cek berurutan dengan nadi karotisnya. Ternyata tidak ada nadi karotis. Kita lakukan RJP lagi, seperti yang siklus tadi. Kita lakukan RJP lagi. Kita lakukan sampai kapan kira-kira itu akan kita lakukan RJP. Yaitu sampai yang pertama dari segi penolong. Dari segi penolong lelah, wajib kita berhenti. Jangan sampai kita menjadi korban kedua atau korban selanjutnya. Yang kedua, dari segi penolong dulu, ada datang pertolongan lanjutan yang kita telepon tadi. Kita minta pertolongan kepada teman kita atau orang yang untuk menelpon ambulans 118 tadi datang.
baru digantikan. Itu boleh kita berhenti. Yang kedua adalah dari sisi korban, maksudnya korban. Korban ini sudah bernapas kembali, artinya sudah adekuat lagi, sudah ada tanda-tanda kehidupan, nafas ada, nadi ada, jangan diteruskan, kita harus berhenti. Yang kedua adalah sudah ada tanda-tanda lebam mayat. Kalau lebam mayat berarti sudah 30 menit lebih kita melakukan RCP. Dan yang selanjutnya dari lingkungan ada tanda-tanda kebakaran atau tanda-tanda yang mengancam jiwa kita dan korban. Itu harus kita hentikan. Berarti ada 3, ya, dari sisi penolong, dari sisi korban, dari sisi lingkungan. Baik. Ini adalah kasus pasien-pasien atau korban yang di situ ada nadi dan ada pernafasan. Yang pertama kita cek dulu nadinya. Ternyata ada nadi. Yang selanjutnya kita cek kalau nadi ada, belum tentu ada nafas. Kita cek nafasnya dengan look, listen, and feel. Kita attention lift, kita look, listen, and feel. Oke, ternyata ada. Kita rasakan ada hembusan, kita lihat loop-nya, kita lihat lagi telur darah ada. Berarti ada nadi, ada nafas. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah dikuat, baru kita posisikan recovery posisi mantap, posisi recovery. Oke, dengan cara kita tekuk kaki kiri, kita terlentangkan tangan kanan. Oke, seperti ini. Lalu ke tangan kiri berada di samping, langsung kita miringkan korban. Seperti ini posisinya, posisi mantap. Begitu. Oke, itu proses bagaimana kita menolong korban saat kita temukan korban tergeletak, tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada pernafasan, sampai posisi yang terbaik, yaitu posisi yang berhasil, yaitu posisi recovery position. Kalau recovery position berarti pasien ini ada nadi, ada nafas. Begitu. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.